Pemirsa, Badan Narkotika Nasional menggerebek rumah industri sabu di sebuah kamar apartemen di Cisauk, Tangerang, Banten. Para pelaku yang telah beraksi 6 bulan terakhir ini sudah menghasilkan keuntungan 1 miliar lebih. Sebuah kamar apartemen di Cisauk, Tangerang, Banten digerebek Badan Narkotika Nasional karena dijadikan home industri narkotika jenis sabu. Dari hasil penggerebekan ini, petugas mengamankan 2 orang tersangka berinisial IM dan DF berikut barang bukti seperti sabu dalam bentuk cairan dan padat, beragam bahan kimia serta peralatan laboratorium yang telah dimodifikasi. Bahkan guna mengelabui aktivitas peracikan sabu di dalam kamar, para pelaku memodifikasi kamar mandi dengan menggunakan alat penyaring udara buatan. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku telah beraksi 6 bulan terakhir dan sudah menghasilkan keuntungan 1 miliar lebih. Seluruh bahan baku yang dibeli pelaku dibeli secara online dan dijual melalui media sosial dan COD. Dari jaringan ini sudah beroperasi selama 6 bulan dan kita amankan 2 orang pelakunya, saudara IM yang bertugas sebagai koki atau pemasak, kemudian satu lagi saudara DF yang bertugas sebagai marketing. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal mati. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Sementara itu, sebuah toko jamu yang juga menjajakan minuman keras digerebek warga di Depok, Jawa Barat. Hasil penggerebekan, warga dan petugas mendapatkan puluhan botol miras dari berbagai jenis. Usil, tutup. Puluhan warga yang emosi menggerebek warung jamu di Jalan Mohtar, Sawangan, Depok. Penggerebekan dipicu keresahan karena diduga warung ini menjual minuman keras yang sering memicu tawuran. Hasil penggeledahan, warga menemukan puluhan botol miras dari berbagai jenis di balik rak jamu. Warga mengaku toko miras berkedok warung jamu ini kerap ramai dengan aktivitas mencurigakan. Pemilik toko digelandang untuk diperiksa di Polres Depok terkait izin penjualan miras. Nah, itu bos SMP mana telepon? Nggak mau ngangkat. Gimana? Nggak ngangkat. Cegah maraknya peredaran miras, polisi gencar melakukan patroli toko maupun warung jamu. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, pencurian motor di kantor Palang Merah Indonesia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur berhasil digagalkan oleh korban. Namun sayangnya saat dikejar, pelaku ini berhasil kabur dan meninggalkan motor curiannya di lokasi. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan detik-detik terjadinya aksi pencurian motor di kantor PMI Kabupaten Jombang. Pelaku yang berjumlah 2 orang datang berboncengan mengendarai 1 motor. Satu pelaku kemudian mengambil motor yang terparkir di halaman kantor PMI. Namun karena tak bisa menghidupkan mesinnya, pelaku kemudian mencoba membawa kabur motor tersebut dengan cara mendorongnya. Tanpa diduga, korban yang sedang berada dalam kantor PMI ternyata mengetahui ada orang yang mengambil motornya. Korban kemudian berlari mengejar pelaku. Mengetahui dikejar korban, pelaku langsung meninggalkan motor curiannya lalu kabur. Pelakunya ada berapa orang? 2 orang. Lari ke arah mana? Ke selatan. Selatan. Kalau yang beraksi itu 1 orang? 2 orang. Enggak, yang ngambil itu 1 orang? 1 orang, ya, yang nunggu di warung. Korban dan para staf di kantor PMI merasa senang karena motor korban selamat. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. 1 orang tewas dalam kericuhan yang melibatkan kelompok penagih utang dan warga di Cikalongwetan, Bandung Barat, Jawa Barat. Kericuhan berlanjut hingga para penagih utang ini babak belur dihakimi warga. Iya tah, sayang, jadi bukti ya. Ame di dia tah, ya, laporkan.
Kericuhan terlihat antara sekelompok pemuda yang diduga para penagih utang dengan warga di Desa Wangunjaya, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Diawali cekcok, ketegangan itu berujung pemukulan terhadap warga yang berusaha melerai. Kericuhan akhirnya kembali berlanjut di kantor desa. Massa mengebuk para penagih utang karena tak terima ada warga yang meninggal dunia. Polisi pun turun tangan untuk meredam emosi warga. Para penagih utang kemudian dibawa ke Polres Cimahi dalam kondisi babak belur. Keributan itu terjadi antara beberapa orang yang menagih utang daripada milik seseorang. Kemudian juga akhirnya terjadi keributan. Atas keributan tersebut ada salah satu korban yang Polisi telah mengamankan 5 orang penagih utang yang diduga kuat sebagai pelaku keributan dan pemukulan terhadap warga. Saat ini penyidik Satreskrim Polres Cimahi masih mendalami peran masing-masing pelaku. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan pemandu lagu terjaring razia petugas Satpol Pamong Praja di sejumlah tempat hiburan malam di Tangerang Selatan, Banten. Petugas ini turut menyita ratusan botol minuman keras hingga alat kontrasepsi. Satu persatu tempat hiburan malam di Tangerang Selatan, Banten dirazia oleh Satpol Pamong Praja. Hasilnya, ratusan minuman keras dari berbagai merek dan kadar alkohol tinggi diamankan petugas. Tak hanya itu, di salah satu tempat karaoke petugas menemukan sejumlah alat kontrasepsi yang dibawa pemandu lagu. Dalam razia ini petugas mengamankan 41 pemandu lagu. Mereka dibawa ke kantor Satpol PP untuk dibina. Satpol PP Tangerang Selatan menyatakan razia ini akan terus digelar guna memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting di bagian ruang panel listrik Rumah Sakit Hermina, Bekasi, Jawa Barat terbakar. Kebakaran sempat membuat panik pasien dan karyawan rumah sakit. Kebakaran terjadi di ruang bagian panel listrik Rumah Sakit Hermina, Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu siang. Asap pekat hitam mengepul disertai percikan api keluar dari ruang panel listrik di lantai dasar. Sempat terdengar ledakan beberapa kali saat kebakaran terjadi. Petugas keamanan rumah sakit berupaya memadamkan api menggunakan apar agar api tidak membesar. Kebakaran sempat membuat panik pasien dan keluarga serta karyawan rumah sakit. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mengerahkan 4 mobil pemadam untuk memadamkan api. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik pada baterai atau aki di ruang panel. Objek yang terbakar di bawah areal bawah panel yang terbakarnya baterai atau aki. Panel listrik di basement berarti di lantai dasar. Lantai dasar. Dugaan sementara mungkin arus pendek listrik ya. Untuk proses pemadaman tadi sempat keluar api juga nggak sih Pak? Api sebetulnya nggak terlalu besar, cuman karena ini baterai jenis lithium ya, jadi asapnya memang sangat luar biasa. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 30 menit dan tidak merambat ke ruang lainnya di rumah sakit tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut dan kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung menerjang 3 desa di Kecamatan Gabus, Grobogan, Jawa Tengah. Akibatnya ratusan rumah porak-poranda hingga mengalami kerusakan. Angin juga merobohkan baliho besar hingga menutup ruas jalan. Dalam rekaman video amatir warga memperlihatkan sebuah tiang baliho roboh hingga menutup ruas jalan utama Gabus menuju Blora, Jawa Tengah. Meski diguyur hujan deras yang disertai angin kencang, beberapa warga berupaya menyingkirkan tiang baliho berukuran besar agar jalan bisa dilalui warga yang akan melintas. Selain merobohkan tiang baliho, angin kencang juga memporak-porandakan ratusan rumah di 3 desa, yakni Desa Palem, Sulusari, Tlogyo Tirto, Kecamatan Gabus, Grobogan, Jawa Tengah. 7 rumah diantaranya roboh dan rata dengan tanah. Jam 4 sore. 4 sore? Iya, jam 4 sore, Pak. Hujan angin atau gimana? Hujan angin badai. Gede ya? Gede. Waktu kejadian di rumah atau di mana, Pak? Di rumah pribadi. Ini kondisi kosong ya? Kosong. Ada berapa bangunan yang ambruk?
Ada ini satu sama itu 8 petak kayak ini. Usai kejadian, warga langsung membersihkan puing-puing genteng serta batang pohon yang roboh akibat angin kencang. Berdasarkan data dari BPBD Gerobokan, Jawa Tengah, tak ada korban jiwa. Total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, Ainus melaporkan.